IPK 19166, kelas Ilmu Pendidikan D. Saya akan memaparkan resensi buku yang berjudul Psikologi Pendidikan yang diterbitkan oleh PT Rineka Cipta Jakarta pada tahun 2001. Buku ini merupakan cetakan yang kedua, sedangkan cetakan yang pertama diterbitkan pada tahun 1997. Tebal buku 270 halaman, harga buku 55.500. Selanjutnya langsung saja saya akan menjelaskannya. Faktor di mana saja yang mempengaruhi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar dibahas dalam buku ini, dilengkapi dengan pengantar untuk memahami psikologi pendidikan dan teori psikologi belajar. Psikologi pada umumnya digunakan para ilmuwan dan para filosof untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memahami akal pikiran dan tingkah laku aneka ragam makhluk hidup, mulai yang primitif sampai yang paling modern. Namun, ternyata tidak cocok, lantaran menurut para ilmuwan dan filosof, psikologi memiliki batas-batas tertentu yang berada di luar kaidah keilmuan dan etika falsafah. Kaidah saintifik dan patokan etika filosofis ini tidak dapat dibebankan begitu saja sebagai muatan psikologi. Namun, secara lebih khusus, psikologi lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Dalam hubungan ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka memahami sesuatu, dan juga memahami bagaimana makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Hal-hal yang tampak sederhana pun menjadi objek psikologi, seperti mengapa kita tetap ingat cara mengendarai sepeda meskipun telah 20 tahun kita tidak memakainya, mengapa kita bicara, mengapa kita cinta, cemburu, benci, dan sebagainya. Umumnya, para ilmuwan membagi psikologi menjadi dua golongan, yaitu psikologi metafisika yang menyelidiki hakikat jiwa seperti yang dilakukan oleh Plato, dan psikologi empiri yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia dengan menggunakan pengamatan atau observasi, percobaan atau eksperimen, dan pengumpulan berbagai macam data dan hubungannya dengan gejala-gejala kejiwaan manusia. Adapun mengenai pendidikan, berasal dari kata didik, mendapat awalan sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan ajaran, tuntunan, dan pimpinan. Mengapa akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya, pengertian pendidikan yang ialah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang luas, pendidikan dapat diartikan sebuah proses dengan metode-metode tertentu, sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai orang memahami arti pendidikan sebagai pengajaran, karena pendidikan pada umumnya selalu membentukkan pengajaran. Jika pengertian seperti ini dipedomani, setiap orang yang berkewajiban mendidik tentu harus melakukan perbuatan mengajar. Padahal, mengajar pada umumnya diartikan secara sempit dan formal sebagai kegiatan menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar ia menerima dan menguasai materi pelajaran tersebut, atau dengan kata lain agar siswa tersebut memiliki ilmu. Sebelum psikologi memasuki lapangan pendidikan, orang beranggapan bahwa penguasaan bahan pembelajaran yang akan diberikan kepada anak didik merupakan satu-satunya syarat yang harus dipenuhi bagi guru termasuk calon guru. Pengetahuan yang bersifat psikologis mengenai peserta didik dalam proses belajar
Belajar mengajar sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh calon guru atau guru yang sedang bertugas di lembaga-lembaga pendidikan formal. Para dosen di perguruan tinggi pun, bahkan para orang tua dan mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan informal seperti para kiai di pesantren, para pendeta di pastor di gereja, dan para instruktur di lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan, para prinsipnya dan juga merupakan pengetahuan psikologi pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.